Ya. Oke, sudah bisa dimulai, Ustazah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, ya, dan juga nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul ya, walaupun melalui Zoom ya, kepada Bapak Ibu anggota koperasi, guru dan karyawan Nur Fathahilah. Kita akan mengadakan malam ini yaitu seminar ya, tentang tema ya, bersama Koperasi Nur Fathahilah kita wujudkan kesejahteraan bersama. Ya, baiklah. Karena saya sebagai MC, saya akan membacakan mungkin ya rundown acara yang akan kita laksanakan bersama-sama pada malam hari ini. Untuk pertama kali yaitu pembukaan, marilah Bapak Ibu anggota Koperasi Guru dan Karyawan Nur Fathahilah, kita buka acara seminar kita ini dengan membacakan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk berikut yaitu kita masuk ke tilawah terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Pak Haji Mujiyadi. Ya, adakah Pak Hajinya? Ada, Bu. Pak Mujib, muncul Pak Mujib. Ya. Pak Mujib. Masih di mute mungkin Ustadz Mujib. Sudah angkat tangan tuh Pak Haji. Menyerah Pak Haji. Bukan maksudnya. Apa lagi ini? Iya, lagi persiapan. Kekunci katanya. Oh. Kunci apanya ya Ustadz ya? Kunci apanya? Remove. Mana ya? Sebentar. Ustadz Mujib. Ustadz Arhis boleh gantikan Ustadz Arhis. Enggak ada persiapan, Ustazah. Ustadz Aris. Kan biasa ngaji Ustadz, nggak usah disiapin. Apa Pak Haji? Pak Haji nggak bisa. Video juga kekunci. Itu ya. Tapi di sini aman itu ya. Ya aman, saya juga. Kekunci siapa ya Pak Haji? Udah ya? Sudah. Ya, dipersilakan Pak. Oh, perintah awalnya sembunyikan. Keren ini. Premium. Kunci kamar mandi. Jangan diarsipkan, Pak Haji. Jangan diarsipkan. Iya, dari awal tadi.
Nggak tahu. Nggak kelihatan saya. Ya, kita mengaji yuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Haji Mujihadi ya yang telah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an tadi acara kita pada malam hari ini dilancarkan dan sampai tuntas ya, sampai akhir nanti ya. Ya, saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu anggota koperasi, guru dan karyawan Nur Fathahilah yang mungkin baru pada masuk ya ini ya. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Koperasi yaitu Ibu Nur Laila. Kepadanya waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ari Suryati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua ibu-ibu dalam acara seminar malam hari ini, seminar koperasi guru dan karyawan Nur Fathahilah. Alhamdulillah ini acara perdana sebenarnya Bu Suci ya.
acara perdana di koperasi kita. Koperasi kita tuh sudah hampir berjalan 12 tahun sebenarnya. Dari itu ini acara perdana bikin seminar ya, seminar anggota untuk anggota koperasi. Alhamdulillah malam hari ini terlaksana walaupun via Zoom ya, ada semuanya. Alhamdulillah. Salawat salam kalau kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu anggota koperasi, pertama-tama yang saya hormati Ketua PKM ya, Ketua PKM kita ya, Bu Endah dan Pak Ita, betul. Ya, salam kenal Ibu dan Bapak. Terima kasih sudah bisa hadir dan memberikan ilmu dan bisa mewadahi kita semua dari Koperasi Guru Nur Fatahillah. Lalu yang kami hormati juga pembicara kita, yang Masya Allah luar biasa ini teman lama, yaitu Bu Suciati Muhanifah. Alhamdulillah bisa meluangkan waktu dan kita sebenarnya udah lama ya Bu Suci ya berbincang-bincang, merencanakan kegiatan seminar ini, tapi waktu waktu yang cukup padat, akhirnya alhamdulillah kita bisa diadakan via Zoom ya malam hari ini, alhamdulillah. Dan untuk seluruh anggota koperasi, guru dan karyawan Nur Fatahillah, terima kasih atas luang dan waktunya yang sudah diberikan malam hari ini. Semoga nanti apa yang diberikan oleh pembicara kita bisa bermanfaat, khususnya untuk kemajuan koperasi guru dan karyawan ini. Alhamdulillah. Mungkin seminar ini ada saya sampaikan ya awal perdana ya sejak berdirinya koperasi. Tadi sih rencana saya itu mengadakan offline ya, lebih enaknya mah ya. Offline, acara mungkin di aula atau di sekolah atau mungkin di luar. Tapi qadarullah dengan waktu yang padat kan usaha semuanya. Alhamdulillah walaupun via Zoom juga bisa terlaksana dengan baik. Semoga ilmu yang nanti disampaikan bisa bermanfaat. Khususnya nanti kepengurusan baru ya. Ini kan nanti ilmu ini kan terus dipakai ya untuk selanjutnya, bukan untuk kepengurusan koperasi selanjutnya juga. Alhamdulillah untuk tahun ini saya berakhir di kepengurusan koperasi ya teman-teman. Masya Allah nanti dilanjutkan dengan kepengurusan yang lebih bagus dan lebih baik lagi. Makanya di akhir kepengurusan ini saya adakan seminar ya, seminar tentang kekoperasian ya. Jadi semua anggota berhak nanti menjadi pengurus, siapapun untuk pengurusnya sudah paham, sudah mengerti tentang koperasi. Bukan hanya pengurus, anggota pun semuanya sudah juga harus paham ya. Nah, koperasi ini sudah berdiri sudah hampir 12 tahun ya. Berapa periode berarti ya? Sudah hampir 4 periode ya. 4 periode gitu. Tapi mungkin banyak juga yang tidak mengerti, tidak paham maksud dan apa sih tentang koperasi ini. Dan malam ini dengan seminar ini bisa pencerahan untuk kita semua ya, untuk kepengurusan yang akan datang dan untuk anggota koperasi guru dan karyawan yang lainnya. Cukup mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk keluarga besar Umpam ya, Bu Suci dan Ibu Bapak semuanya, dan terima kasih untuk anggota guru dan karyawan. Mungkin yang belum bergabung bisa ingatkan teman-temannya ya, teman-temannya di grup level, di grup mana ya, silakan bergabung karena ini materi yang sangat luar biasa yang harus kita pahami. Apalagi saya sebenarnya background itu bukan background akuntansi atau background ekonomi ya. Tapi alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu di ini juga sama Bu Suci didampingi, alhamdulillah banyak ilmu juga yang disampaikan Bu Suci. Alhamdulillah bisa berjalan di akhir pengurusan saya. Oke, baik Bapak Ibu semua, demikian sambutan dari saya. Mungkin sambil rebahan boleh ya, sambil tidur-tiduran boleh, asalkan menyimak dengan baik ya.
karena ini ilmu sangat luar biasa ya. Ilmu sangat luar biasa. Baik, cukup sambutan dari saya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih kepada Bu Lela ya, sudah memberikan sambutan, dan Bapak dan Ibu dipersilahkan ya kalau tadi katanya mau sambil dengarnya itu berbaring atau Masih tiduran, jangan merem. Ya. tapi jangan terlelap ya. Di sini di grup ada yang bertanya, kalau sudah pensiun boleh ikutan nggak katanya. Boleh, kan anggota koperasi ya. Oh iya. Hmm. Boleh ya Ibu dan Bapak yang sudah pensiun, jadi boleh ikut bergabung dan juga boleh mendengarkan seminar ini. Ini Sambil karena ilmu. tiduran Ibu Ari. Oh iya, benar benar benar. Ini Umi Ii ya. Ya boleh, boleh. Ya. Ya, kita lanjut ke acara berikut, yaitu sambutan dari Ketua PKM. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Lela ya, diwakilkan Bu Endah ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, ya silakan, waktu dipersilahkan untuk Bu Endah. Baik, terima kasih Bu Ari. Saya mewakili Pak Dita, ini sebenarnya ketua PKM-nya. Ya, Oh, izin Ibu ketuanya. Bapak ya, para ustazah, saya izin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang berbahagia ini. Tak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya. Semoga mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Nur Laila SSI beserta jajarannya, yang kami hormati para Ustadz, Ustazah, Guru Nur Fatahillah selaku anggota koperasi, yang kami hormati rekan-rekan dosen. Izinkan kami pada hari ini berbagi sedikit ilmu kepada Bapak dan Ibu mengenai pokok materi malam ini, mengenai koperasi, yang mana kita ketahui bahwa koperasi merupakan salah satu penyokong dari kegiatan perekonomian bangsa kita saat ini. Saya mewakili teman-teman dosen, tak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga kegiatan seminar dan PKM pada hari ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua, dan harapan dari terlaksananya kegiatan seminar dan PKM ini bisa terus saling bersinergi untuk selanjutnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Endah yang telah memberikan sambutan. Ya, kita lanjut aja ya Ibu dan Bapak, karena takut kemalaman ya. Langsung ya, kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Suci Mu'arifah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Ustazah Ari. Izin Bapak Ibu semuanya, Ustadz Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Izin share screen ya Bapak Ibu. Ya. Biar buka materinya dulu. Ya, baik Ibu. Oke, sudah terlihatkah?
Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Nurlela SSI selaku Ketua Koperasi Nur Fathahilah, mudah-mudahan beliau sehat selalu, tetap semangat dalam membawahi koperasi Nur Fathahilah ini, dan tentunya bisa terpilih kembali karena kinerjanya sudah lumayan bagus ya Bapak Ibu. Kemudian kepada yang kami hormati Bapak Ibu pengurus, Ustadz Ustadzah pengurus koperasi yang tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, tidak menyebut nama satu persatu, namun insya Allah Bapak Ibu semua yang hadir di sini, khususnya Ustadz Ustadzah selaku anggota maupun pengurus, selalu diberikan rahmat dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati pula rekan-rekan Bapak Ibu dosen, ada Ibu Endah, Ibu Setia yang karena berhalangan hadir beliau, anaknya sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh, dan juga Pak Ita tentunya, ini selaku Ketua PKM, namun beliau berhalangan, sepertinya speakernya error ya Pak ya, Pak Ita. Oke, izin Ustadz Ustadzah yang saya banggakan juga, yang saya sayangi, sahabat-sahabat saya, beliau ini Ustadz Ustadzah yang tentunya menjadi suri tauladan saya, guru saya, panutan saya, sehingga gak layak ketika saya hari ini hadir untuk berbagi atau bukan ada niat menggurui, namun saya hanya ingin berbagi ilmu, sharing ilmu yang sudah saya dapatkan mungkin di bangku kuliah atau pada saat sekarang saya menjadi pengajar di Universitas Pamulang. Dan salah satunya adalah kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Sebetulnya pengen sekali ya Ustadz Ustadzah kita mengadakan kegiatan seminar ini secara offline, karena sebelumnya saya sudah menawarkan kepada Ibu Lela untuk ayo Bu kita buat kegiatan seminar secara offline. Namun qadarullah karena Ustadz Ustadzah atau kita semua terhalang dengan waktu dan kesibukan, barangkali kegiatan secara online pun bisa memberikan manfaat yang banyak ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa berpanjang kalam langsung saja ya Ustadz Ustadzah, ini santai saja, bisa sambil rebahan kata Bu Lela, bisa sambil ya ngemil juga monggo, asal ada yang dicemilin ya Ustadzah Ari ya. Ya, betul. Iya, nanti kalau tidak secara santai takutnya saya ngomong banyak nggak ada yang masuk gitu. Kita santai aja. Jadi izin di sini kenapa kami melaksanakan kegiatan PKM. PKM ini adalah pengabdian kepada masyarakat, di mana kegiatan ini bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi dosen itu diwajibkan melakukan PKM setiap 1 semester sekali. PKM ini tujuannya adalah kami memberikan kontribusi ilmu kepada mitra kami. Mitra itu siapa? Boleh masyarakat seperti UMKM, kemudian anggota koperasi, pengurus koperasi, bahkan lingkungan masyarakat yang memang membutuhkan ilmu untuk memperkembangkan bisnisnya. Gitu. Nah, di sini kami mengambil judul tentang bersama Koperasi Nur Fathahilah kita wujudkan kesejahteraan bersama. Di antaranya tim kami ada saya sendiri, kemudian ada Ibu Endah Finatariani SEMMMAK, kemudian ada Bu Setianingsi SEMM, dan juga ada Pak Ita Darsita SEMMMAK. Nah, next, mungkin kalau pengertian koperasi sudah pada paham ya Ustadz Ustadzah ya, karena di sini bahkan tadi Bu Lela menyampaikan sudah 12 tahun berdiri. Hanya saja mungkin banyak yang belum memahami apa itu koperasi. Kenapa dibentuk koperasi? Apa sih tujuannya? Kemudian manfaatnya untuk apa bagi kami seorang anggota maupun bagi pengurus dan juga tentunya yang tergabung di dalamnya. Nah, koperasi itu sendiri diambil dari bahasa Inggris atau cooperation ya, artinya kerjasama. Yaitu kumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama. Jadi maksudnya apa? Di sini yang bergabung di koperasi itu tentu memiliki tujuan yang sama, kepentingan yang sama, bahkan harus ada kerelaan. Jadi secara sukarela, tidak ada kalimat paksaan maupun atas dasar gak enak sama temennya karena teman-temannya pada ikut gitu, tidak ya, tapi benar-benar atas dasar sukarela. Kemudian harus ada kesamaan tujuan, artinya anggota satu dengan yang lain memiliki tujuan yang sama. Tidak hanya saya saja yang membutuhkan, saya yang mau tujuan itu, tidak. Namun di sini disepakati bersama seluruh anggota koperasi.
Next. Nah, ini pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jadi, koperasi kami ada peraturan Kemenkop ya. Jadi, ada peraturan yang langsung diturunkan melalui undang-undang terkait dengan koperasi tersebut. Mungkin intinya sama dengan pengertian yang tadi saya jelaskan, hanya di sini secara hukum berbadan hukum koperasi, kemudian ada juga prinsip koperasinya dan juga asasnya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian landasan. Nah, tadi sudah dijelaskan landasan koperasinya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi benar-benar diturunkan oleh hukum gitu ya, pemerintahan. Kemudian asas koperasinya adalah kekeluargaan. Jadi di dalam koperasi ini asasnya berbeda dengan badan hukum lainnya, atau bahkan misalnya di Indonesia ini ada BUMN atau perusahaan swasta ya. Nah, begitu juga dengan koperasi. Koperasi juga memiliki asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah membangun tatanan ekonomi nasional. Jadi kita membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil, maju, makmur, juga kesejahteraan bagi anggotanya. Oke, kalau prinsip koperasi itu sendiri secara universal itu umum ya, semuanya seluruh negara itu menggunakan prinsip tersebut. Ada voluntary and open membership, yaitu sukarela dan keterbukaan, kemudian democratic member control, member economic participation, autonomy and independent, education, training and information, kemudian cooperating among a cooperative, concern from the community. Ini secara universal. Seluruh negara itu menggunakan prinsip koperasi seperti ini. Nah, kalau di Indonesia pun sebetulnya tidak jauh beda dengan universal tadi. Di Indonesia ini ada 7 prinsip koperasi. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Udah pasti ya, tadi makanya nggak boleh ada unsur paksaan. Harus benar-benar atas komitmen diri sendiri bahwa kita ingin ikut berdasarkan sukarela dan terbuka. Kemudian demokratis, lalu ada pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Jadi kalau pembagian SHU atau modal tadi ya, hasil dari modal yang diputar itu terbatas, artinya tidak sampai besar, itu wajar karena di sini ada kalimat balas jasanya tuh terbatas gitu. Kemudian kemandirian, pendidikan berkoperasi dan juga kerjasama antar koperasi. Nah, ciri-ciri koperasi, nah, bisa dilihat di sini ada 3. Namun kalau saya perhatikan di koperasi yang terbentuk di Nur Fatahila ini bukan atas dasar mungkin ya di sini karena memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, tidak, namun lebih kepada ingin mensejahterakan ekonomi dari para anggotanya. Artinya kita sama-sama memiliki sifat kekeluargaan, jadi saling bantu membantu gitu ya Ustazah ya. Apalagi dari sisi komunitas yang sama. Jadi semua yang berada di dalam bergabungnya koperasi tersebut tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Nah, fungsi dari koperasi itu sendiri adalah untuk memperjuangkan ekonomi, untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat, itu poin pentingnya. Jadi tujuannya supaya kita itu membantu kesejahteraan perekonomian masyarakat atau bahkan kelompok yang ada di dalam koperasi tersebut. Kemudian selain itu juga kita membantu perekonomian Indonesia. Jadi kita bantu pemerintah nih. Ustadz Ustadzah itu membantu negara kita untuk memperkembangkan perekonomian Indonesia. Kemudian bentuk-bentuk koperasi. Saya cepat aja ya, takutnya ini slide-nya banyak soalnya Bapak Ibu. Oke, bentuk-bentuk koperasi. Koperasi yang ada itu sebetulnya ada koperasi konsumsi dalam bentuk produksi, jasa, dan juga simpan pinjam. Mungkin kalau di Nur Fatahila itu sudah ada konsumsi, jasa, dan simpan pinjam. Hanya belum terbentuk yang produksi ya Ustazah Ari ya, bolehlah ya? Konsumsi. Yang Iya, produksi sudah iya. belum? Nah, Kayaknya barangkali selesai. nanti bisa ada niatan mau membentuk koperasi produksi misalnya dari hasil kerajinan tangan Bapak Ibu gitu, atau hasil dari olahan misalnya produksi kuliner atau apapun itu bisa dalam bentuk itu. Nah, selanjutnya posisi koperasi dalam Undang-Undang 1945 itu di posisi paling tengah. Jadi pertama ada BUMN,
koperasi dan swasta. Jadi sebetulnya koperasi itu dilindungi oleh negara gitu ya, Ustadz Ustadzah ya. Jadi makanya di sini harus ada tata aturan sesuai dengan undang-undang. Tadi kan undang-undang nomor berapa tahun 1992 gitu. Karena memang koperasi itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Nah, keuntungan menjadi anggota koperasi. Barangkali selama ini kita sudah merasakan namun belum sadar bahwa oh ternyata banyak loh keuntungan bergabung di koperasi, salah satunya dari segi keuntungan ekonomi. Pertama, peningkatan skala usaha. Kemudian pemasaran. Misalnya tadi ya Ustadz Ustadzah itu ikut serta dalam support misalnya nitip barang dagangan di koperasi. Itu juga salah satu peningkatan skala usaha. Kemudian pemasaran, memudahkan bisnis Ustadz Ustadzah ini berkembang melalui pemasaran yang kita titipkan barang kita ke koperasi. Kemudian pengadaan barang dan jasa, fasilitas pinjaman, salah satunya saya juga merasakan nih fasilitas pinjaman tersebut. Kemudian pembagian sisa hasil usaha. Lalu keuntungan sosialnya apa? Keuntungan sosialnya yaitu keuntungan berkelompok, bersosialisasi. Sudah pasti karena kita punya komunitas di dalamnya, tentu kita punya merasakan manfaat dalam bersosialisasi. Bahkan di sini bergabungnya adalah bergabung yang penuh dengan kebaikan ya insya Allah. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Nah ternyata seminar ini pun sebetulnya memang harus ada program kerja di koperasi karena di dalamnya ada keuntungan sosial yang harus dirasakan oleh anggotanya. Tadi ya pendidikan dan pelatihan. Kemudian program sosial lainnya yaitu memupuk rasa kesetiakawanan antar anggota koperasi. Jadi kalau bergabung di koperasi tentu seperti saya juga akhirnya tidak putus silaturahim karena ikut menjadi keanggotaan di koperasi Nur Fatahila. Karena sudah menjadi bagian di Nur Fatahila, jadi kita tetap saling bersilaturahim gitu. Artinya memupuk rasa kesetiakawanan. Nah, mengapa perlu bergabung dengan koperasi? Satu, karena koperasi berorientasi pada kepentingan anggotanya. Jadi kalau koperasi ini kita tujuannya adalah sama-sama memberikan manfaat kepada anggotanya dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kalau memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggotanya, ini lebih kepada tujuan dari koperasi. Kemudian koperasi dimiliki, dikelola, dan digunakan oleh anggota. Sebagai pemilik anggota, mengawasi, memberikan modal, dan turut menentukan arah kebijakan koperasi. Jadi dibentuknya koperasi itu atas dasar dari anggota, untuk anggota dari anggota untuk anggota gitu ya kalau nggak salah ya. Nah ini maksudnya dari anggota oleh anggota bahkan untuk anggota. Jadi muter aja nih, yang membentuk adalah anggota, yang menjalankan anggota, hasilnya untuk anggota seperti itu. Itu azas dari koperasi, makanya kekeluargaan. Nah koperasi dibangun atas dasar satu komitmen. Nah semua Bapak Ibu atau Ustadz Ustadzah yang bergabung di dalam koperasi tentu harus meluruskan niatnya terlebih dahulu ya. Harus komitmen di awal. Pertama, komitmen mengikuti atau menjadi anggota itu apa? Oh, harus mengikuti prosedur atau tata aturan yang berlaku di koperasinya. Tuh, jangan sampai sudah jalan berapa bulan, tiba-tiba merasa jenuh, merasa aduh kok nggak ada manfaatnya ya. Nah, itu nanti berbeda lagi karena dasar dibangunnya koperasi itu atas dasar komitmen Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kebersamaan. Kebersamaan, saling bersama-sama gitu ya. Yang ketiga, kegotong royongan, keempat kepentingan ekonomi, dan dari keempat dasar tadi akan terbentuk tercapainya tujuan. Nah, faktor kunci utamanya, ini poin pentingnya nih Bapak Ibu ya, komitmen anggota. Jadi dari komitmen anggota yang tadi akan menghasilkan apa? Menjaga kebersamaan, saling dukung dalam semangat kekeluargaan. Jangan saling merasa saya yang paling banyak berkontribusi, oh saya yang paling banyak aktif, tidak. Namun di sini saling menjaga kebersamaan, saling dukung dalam semangat kekeluargaan. Kemudian kedua, mendukung usaha koperasi dan merawat koperasinya. Nanti banyak ya, apa sih yang dikatakan mendukung usaha koperasi? Oh, barangkali saya berkontribusi dalam misalnya sebagai sebagai pelanggan juga sebagai pemilik gitu. Misalnya berkontribusi dalam memberikan modal di koperasi tersebut.
Terus merawat koperasinya apa? Menjaga supaya koperasi tersebut tetap berkembang, tetap jalan. Jangan sampai nanti apa yang dibutuhkan di dalam koperasi ternyata tidak terdukung oleh pihak koperasi itu sendiri. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, tadi melalui pendidikan, kaderisasi. Tadi Bu Lela, Ustazah Lela itu menyampaikan bahwa jabatannya akan berakhir karena sudah 3 tahun gitu ya. Sebetulnya masa kepengurusan koperasi itu tidak hanya di 3 tahun saja, itu minimal, Sadalela. Minimal 3 tahun, maksimal 5 tahun. Jadi bisa dipilih kembali jika anggotanya memang memilih kembali gitu ya. Boleh sampai 5 tahun. Bahkan boleh lagi di putaran kembali dipilih lagi gitu kayak pemilihan presiden zaman dulu ya. Diulang lagi. Oke. Nah, ini poin penting lagi, konsekuensi bagi individu yang membentuk koperasi. Nah, Ustadz Ustadzah, ketika sudah bergabung di koperasi, maka ada kewajiban yang harus dijalankan, terutama dari segi peran. Perannya apa? Apakah sebagai pelanggan atau sebagai pemilik? Karena dibentuknya koperasi itu sebetulnya atas dasar tadi ya, bersama-sama gitu. Jadi semua dalam tujuan yang sama, punya kepentingan yang sama, bahkan tidak ada unsur paksaan. Nah, maka di sini punya peran dua. Jadi ibarat punya Bapak Ibu itu adalah pembentuk usaha gitu. Jadi anggotanya ya jadi pemilik, anggota juga jadi pelanggan seperti itu. Jadi punya peran double, ganda. Kalau peran ganda tersebut ibarat kaki. Kalau salah satu kaki tidak bisa berfungsi, maka keduanya akan tidak tersampaikan tujuannya, tidak tercapai tujuannya. Tuh, jadi pincang gitu ya ibarat kaki ya. Nah, maka harus dijalankan keduanya. Nah, posisi peran pertama sebagai misalnya sebagai pelanggan. Para anggota koperasi harus menyadari posisi hak dan tanggung jawabnya. Nah, di sini kerangkanya seperti ini. Di bawahnya lagi ada memerlukan aturan dan ketentuan dalam berorganisasi. Ada standar dan khususnya, ya. Lalu semua hendaknya tercantum dalam anggaran dasar dan rumah tangga yang digunakan sebagai referensi dalam pengelolaan koperasi. Jadi tentu di Koperasi Nur Fatahillah sudah ada anggaran dasar dan rumah tangga ADRT ya, ADRT-nya. Tentu sudah ada. Maka di sini mengacu kepada beberapa kerangka ini, peran dari anggota koperasi itu ganda. Bisa kategori sebagai pelanggan, bisa juga sebagai pemilik. Nah, jadi ketika ada salah satu peran itu tidak berfungsi, maka jalannya koperasi ini tidak akan tercapai tujuannya. Katakanlah satu contoh nih, saya mau berperan, saya anggota, tapi saya hanya ingin berperan sebagai pelanggan saja. Artinya mungkin saya cuma beli gitu ya, tapi saya tidak berkontribusi dalam bentuk memberikan modal kepada koperasi tersebut. Artinya saya nggak pernah setor, saya nggak pernah simpan, misal seperti itu. Itu bagian dari bentuk kesulitan yang dialami oleh koperasi. Artinya beban pengurus ya. Saya cerita sedikit beban pengurus, walaupun saya nggak tahu bebannya Bu Lela seperti apa, ya. Tapi pengurus ini tentu harus mempersiapkan modal usaha koperasinya. Jadi dari mana dapat atau sumber dana sebagai modal tersebut kalau tidak ada kontribusi dari anggotanya. Jadi intinya sebagai anggota itu juga sebagai pelanggan dan juga sebagai pemilik. Kata pemilik misalnya, merasa menjadi pemilik, saya kontribusi banyak, misalnya modal saya paling besar, modal saya selalu support untuk menambah modal. Seolah-olah nanti saya hanya bisa bicara, merintah, dan lain sebagainya selaku pemilik gitu ya. Artinya saya tidak pernah menjadi pelanggan. Nah, ini pun salah. Jadi harus sinkron, harus seirama. Sebagai pelanggan juga sebagai pemilik. Nah, kalau sebagai pemilik tadi ada setor modal, sebagai pelanggan maka kita harus punya kontribusi dalam transaksi maupun dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam koperasi yang menghasilkan pendapatan di koperasinya. Artinya nambahin modal koperasi. Karena ketika misal salah satunya adalah kita berperan sebagai pemilik saja, tentu nanti sumber modal itu tidak akan berputar.
Karena kan kalau nambahin modal siapa yang mau beli gitu. Sementara pendapatan yang dihasilkan itu dari pendapatan kita berjual gitu ya, menjual produk yang ada di dalam koperasi tersebut. Gitu. Jadi intinya kedua peran itu harus sejalan, sinkron, harus seiram supaya tercapai tujuan dari koperasi. Oke, nah hak anggota koperasi. Di dalam koperasi itu tadi disebutkan ada harus sadar hak dan kewajibannya. Nah, haknya apa? Kalau sebagai anggota menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota, maka di dalam RAT punya hak untuk kita bersuara, berpendapat, ya. Terus yang kedua, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas koperasi, punya hak juga menjadi pengurus maupun pengawas koperasi. Lalu meminta diadakan rapat anggota itu dilakukan minimal 1 tahun sekali, minimal banget. Kalau dilakukan sering-sering pun boleh sebetulnya, boleh lah. Tapi bangkrut nanti ya. rapat lagi gitu. Ini aja dilakukan secara online karena keterbatasan waktu ya. Gitu. Jadi intinya setahun sekali itu sudah bagus sekali. Kemudian mengemukakan pendapat kepada pengurus di luar rapat anggota. Misalnya kita akan memberikan saran nih, tapi di luar rapat anggota pun boleh. Tapi yang membangun, jangan hanya mengkritik misalnya. Kemudian memanfaatkan pelayanan koperasi. Apa yang disediakan di dalam koperasi, kita boleh memanfaatkan pelayanan tersebut. Terus mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi. Jadi koperasi juga harus transparan. Berapa laporan keuangannya juga harus disampaikan secara transparan. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena di sini dibutuhkan sekali keterangan mengenai perkembangan koperasinya. Karena anggota juga sebagai pemilik ya, sama ya perannya. Kemudian menyetujui atau mengubah ADART serta ketetapan-ketetapan lainnya. Nah, jika ada perubahan dari ADART, boleh disetujui oleh minta persetujuan dari anggota. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban secara rinci itu diatur dalam ADART-nya atau peraturan khusus koperasi. Selanjutnya kewajiban. Kalau tadi hak, ada kewajibannya juga. Jadi kita tuh tidak hanya menuntut, tapi kita juga harus menjalankan kewajibannya sebagai anggota koperasi. Yang pertama, mematuhi ADART koperasi serta keputusan yang disahkan dalam RAT, ya, rapat anggota tahunan tadi. Kemudian menandatangani perjanjian kerjasama sebagai pasar tetap koperasi. Lalu menjadi pelanggan tetap koperasi, memberikan modal pada koperasi, mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaan. Nah, upaya pemberdayaan masyarakat. Di sini Koperasi Nur Fathahilah sudah berjalan 12 tahun dan sudah berkembang ya, bahkan sekarang ada rutin penjualan sembako kalau tidak salah ya, boleh lah ya. Itu salah satu pendapatan tambahan yang akan menambah sumber dana koperasi. Kalau di perusahaan kan sumber dana itu ada modal sendiri dan juga utang. Jadi asetnya perusahaan itu aset sama dengan hutang plus modal. Nah, kalau di koperasi bisa jadi di sini sumber dananya dari penjualan, tadi ya hasil penjualan, kemudian simpan pinjam, dan juga dari modal kontribusi dari anggota. Nah, itu sumber dana dari koperasi. Nah, di sini pengembangan usaha dan kesejahteraan anggota mendukung pemerataan hasil pembangunan. Badan usaha koperasi itu di bawahnya atas dasar pengelolaan bersama. Prinsipnya, prinsip dan nilainya itu kebutuhan bersama. Tadi di poin pertama saya menyatakan bahwa kalau mau bergabung menjadi anggota koperasi itu tidak ada unsur paksaan dan harus atas dasar kepentingan bersama dan tujuan yang sama. Jadi nggak boleh ikut-ikutan saja, nggak tahu tujuannya apa gitu ya. Dan juga harus disertai dengan nilai kejujuran dan keadilan. Nah, cara kerja koperasi seperti kerangka berikut. Di sini pertama ada nilai dan prinsip koperasi, kemudian jati diri koperasi, kebersamaan, kerjasama. Ini kan asasnya ya. Di sini sebelah sini ada asasnya. Kemudian perangkat organisasi koperasi didukung oleh manajemen keterlaksanaan, ketata laksanaan, akuntabilitas. Akuntabilitas itu tadi ya, perhitungan, transparansi, laporan keuangan gitu. Terus partisipasi anggota. Ya, anggotanya tadi ada simpanan wajib, simpanan pokok yang dilaksanakan secara rutin gitu. Terus
Nah, di sini memenuhi kepentingan anggota, profesionalisme, efisiensi, dan efektif. Semua akan berjalan dengan lancar, harus didasarkan dengan 4 poin yang awal tadi. Komitmen terutama, kemudian tadi kebersamaan, kegotong royongan. Ya. Nah, selanjutnya, cepat nih, jam 9 selesai. Ada instrumen koperasi. Instrumen koperasi itu diantaranya ada modal, pengurus, usaha, dan tujuan. Dan nanti menghasilkan SHU kemudian sejahtera. Oke, nah ini contoh bentuk sertifikat. Kalau di perusahaan itu investasi dalam bentuk saham. Gitu. Nah, koperasi juga boleh nih dibuatkan sertifikat modal. Jadi modal awal koperasi misalnya ada yang menginvestasikan katakanlah per anggota 100.000. Kalau ini kan sudah jalan lama ya, jadi nggak perlu seperti ini. Nah, kemudian pengorganisasian koperasi. Pengorganisasian koperasi itu tentu ada rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Siapa sajakah diantaranya? Nah, ini jenis koperasi ya, tadi sudah dijelaskan ada konsumen, ada produsen, ada jasa, ada simpan pinjam. Nah, mungkin kalau di Nur Fatahila, di Koperasi NF belum ada produsen ya, Bu Lela ya, belum produksi. Nah, di sini gambarannya tuh mencetak bata merah misalnya. Kalau di Nur Fatahila misalnya mau kerajinan tangan atau mau dalam bentuk kuliner juga bisa. Kemudian ada kegiatan usaha. Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh koperasi adalah kegiatan usaha yang memiliki, nah ini enggak usah ya, enggak penting. Nah, tujuannya seperti ini ya. Kita berharap bahwa terbentuknya koperasi akan mesejahterakan anggotanya. Kita lebih memilih sejahtera dibanding sengsara pastinya. Nah, sengsara itu ya banyak sisi dampak persepsi masyarakat ya. Mungkin sengsara dalam bentuk karena tidak adanya usaha. Nah, kalau koperasi kan berarti kita secara tidak langsung ikut serta dalam pengembangan usaha bisnis, kita ikut berbisnis. Namun yang ngejalanin adalah beberapa pihak gitu dengan cara kebersamaan tadi. Nah, catatan, menjadi anggota koperasi sebaiknya karena menyadari manfaat berkoperasi. Bukan hanya tergiur mendapat pinjaman mudah dan bunga simpanan tinggi. Kemudian harus dihindari adanya fenomena calon anggota abadi. Ada nggak nih di anggota Nur Fatahila? Calon anggota abadi ini maksudnya dia karena selama dia berstatus sebagai calon anggota, dia akan selalu kurang peduli terhadap koperasinya. Jadi cuma nebeng nama aja gitu ya, simpanannya ada terus gitu, tapi nggak ada aktivitas untuk berkontribusi dalam memodali koperasinya. Nah, itu adalah calon anggota abadi. Mau keluar, segan, mau terus agak gimana gitu. Itu calon anggota abadi. Ada juga sih. Kemudian koperasi harus menyelenggarakan pendidikan perkoperasian bagi seluruh anggota. Salah satunya malam ini. Seminar yang dilakukan insya Allah bagian dari edukasi buat anggota untuk menambah semangat dalam memberikan sinergi berkontribusi kepada koperasi. Nah, rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi, kemudian kekuasaan tertinggi dalam anggota organisasi koperasi, lalu dalam rapat anggota, setiap anggota mempunyai hak, ini sama dengan forum di atas ya, sudah disampaikan. Saya langsung saja. Nah, pengawas, siapa sih pengawas? Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota. Persyaratan untuk dipilih menjadi pengawas meliputi 1. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit. Jadi pengawas atau pengurus itu tidak punya histori pernah memimpin di sebuah perusahaan yang ternyata dinyatakan pailit gitu. Misalnya pernah bangkrut gitu ya perusahaannya, kemudian kita tarik jadi pengawasnya atau jadi pengurusnya. Jangan. Nah, itu bahaya. Masa historisnya nggak baik, kemudian kita angkat menjadi pengurus, gitu ya. Lalu yang kedua, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. Artinya syaratnya ini ya berarti orang-orang yang memang bersih dari ranah kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan hukum. Lalu yang ketiga, persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam anggaran dasar. ADART itu di situ mencantumkan. Nah, pengawas bertugas. Nah, ini siapa pengawas?
Bentar, saya print screen dulu. Pengawas itu pertama, mengusulkan calon pengurus. Kedua, memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus. Keempat, melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Jadi pengawas ini sebetulnya kalau di perusahaan namanya auditor gitu ya. Tim auditnya. Jadi mengawasi, bukan ke audit sih, lebih kepada komite audit sama ya. Komite audit itu dibentuk oleh komisaris independen, kemudian nanti membawahinya manajemen atau manajernya. Nah, di sini fungsi pengawas sama seperti auditor. Terus pengurus. Siapa pengurus? Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non-anggota. Yang kedua, orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempunyai syarat sebagai berikut. Mampu melaksanakan perbuatan hukum, jadi harus sesuai dengan undang-undang yang ada berdasarkan undang-undang koperasi ya. Kemudian memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi, tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi yang tadi ya tidak ada di histori perusahaan yang sebelumnya yang dikategorikan perusahaan pilot gitu. Kemudian keempat, tidak pernah dihukum sama seperti syarat pengawas. Yang ketiga, dapat dipilih menjadi pengurus diatur dalam anggaran dasar. Tugas pengurus, nah ini nggak usah disampaikan atau disampaikan nih. Sudah apa namanya, kayaknya sudah hafal banget ya Bu Lela ya. Tugas pengurusnya mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar, mendorong dan memajukan usaha koperasi, usaha anggota, menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota, menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, lalu menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien. Dari seluruh tugas pengurus, kira-kira sudah terlaksana semua belum nih Bu Lela? Sepanjang masa jabatan. Mudah-mudahan sudah ya. Sudah, insya Allah. Amin. Masih banyak loh ternyata. Nah, ini nanti dibaca saja. Oke, di ending acara nih, koperasi yang menjadi wadah bekerja sama masyarakat dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya harus mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Artinya harus bisa mensejahterakan ekonomi anggotanya. Karena kesepakatan di awal tadi ya, dalam hal ini koperasi harus berperan aktif dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat, khususnya anggota yang bergabung di dalamnya. Dan tentu dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan koperasi tersebut. Alhamdulillah, berakhir sudah sesi pemaparan materi. Mohon maaf jika menyampaikannya dalam kondisi buru-buru ya, saya takut nanti kemalaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf tidak ada niat menggurui, namun izin ini hanya sifatnya sharing dan diskusi saja. Mohon masukan dan sarannya jika apa yang saya sampaikan masih kurang tepat atau kurang baik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya, mendengar penjelasan dari Bu Suci itu luar biasa gitu. Ya jadi menambah wawasan ya, terutama mungkin nanti buat calon-calon pengurus berikutnya dan juga untuk anggota yang lainnya gitu ya. Bu Suci, apakah dibuka ruang tanya jawab atau gimana? Masih ada waktu nggak Ustazah Ari? Takutnya kemalaman. Masih. Nggak apa-apa, sedikit saja ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau nggak bisa jawab buat PR saya nanti. Kalau nggak bisa jawab, Bu Suci langsung aja ya ke Nur Fatahillah ya, kunjungan gitu. Baik. Saya kunjungan terus loh. Kunjungan ya. Jemput Tiap anak. hari, tiap pagi. Iya. Oke. Tiap hari jemput anaknya soalnya. Iya Ustazah Iya, ya. benar.
Cuma saya nggak pernah ketemu. Iya, Ustazah ngajar kelas atas ya. Saya kan di Kelas depan. bawah, dekat koperasi padahal. Oh gitu, saya di Al-Hawarizmi sama Hmm. Ustazah Pur. Oh, iya, iya. Ustazah Ya, itu yang sering ketemu. iya. Jadi kita buka ya ruang pertanyaan, Ya, mungkin ada monggo Bapak atau Ustazah. Ibu. Mudah-mudahan saya bisa Ya. jawab. Kalau nggak bisa jawab nanti dibantu ya Bu Endah ya. Ya, silakan. Barangkali Ibu atau Bapak anggota koperasi ada yang mau bertanya. Mumpung ada Bu Cici nih. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, sudah pada lelah nih Ustazah. Bu Ari boleh nanya, Bu Ari? Ah, iya, iya, iya. Silakan. Jangan susah-susah soalnya ya Ustaz. Nah, enggak, Ayo, Pak. enggak kan Ayo. mau nanya tadi kan koperasi itu kan ada beberapa yang produsen itu kan. Berarti dalam pembuatannya prosesnya harus di koperasi tersebut gitu ya. Jadi dalam pembuatan misalkan kayak pembuatan kayak tadi Ustazah Suci kan bilang pembuatan pernak-pernik itu berarti pembuatannya di koperasi tersebut dan langsung dijual seperti itu atau bagaimana dari koperasi yang produsen itu? Oke. Langsung dijawab atau gimana Ustazah Ari? Iya, Atau mau langsung aja Bu Suci. Nanti keburu lupa. Iya. Baik, izin ya Ustadz Aris, izin menjawab. Sebetulnya tadi bentuk koperasi jenis ya, jenis koperasi dalam bentuk produsen itu maksudnya adalah koperasi tersebut menyelenggarakan proses produksi. Itu artinya misalnya koperasi akan membuat produksi dalam bentuk kuliner. Berarti misalnya koperasi tersebut yang mengelola, anggotanya yang tergabung di dalam pengurus misalnya, atau pengurus menunjuk salah satu atau salah berapa gitu ya untuk bersama-sama membentuk produk barang tersebut. Misalnya pengen bikin cilok gitu, cilok frozen atau misalnya dimsum gitu ya. Kita buat yang secara kontinus nanti akan diproduksi oleh koperasi itu sendiri, dikelola oleh pengurus koperasi itu sendiri, kemudian dijual melalui koperasi. Itu bukan dari anggota, misalnya kalau anggota kan bikin sendiri kemudian dititip konsinyasi gitu ya. Nah ini benar-benar koperasi yang mengelola gitu. Atau misalnya kerajinan tangan tadi ya, mau bikin yang sekarang sedang viral tuh gantungan handphone gitu ya, pernak-pernik dari yang dipakai untuk gantungan handphone. Kita bikin nyusun sendiri gitu, pengurus koperasi yang menunjuk beberapa anggotanya untuk tergabung dalam koperasi produksi tadi gitu. Oke, itu Bu Ari mah udah tuh produsennya Bu Ari. Mantap, Ustazah. Nah, itu salah satu tuh kalau misalnya mau diklaim menjadi usaha koperasi produksinya berarti disepakati nanti yang modalin adalah dari keuangan koperasinya, kemudian nanti keuntungan juga kembali kepada koperasinya, tapi bukan atas dasar anggota itu sendiri gitu. Kalau tadi kan Ustazah Ari misalnya memproduksi sendiri, modal sendiri gitu ya Ustazah Ari ya? Ya, titip. Kalau untuk proses produksi yang ada di dalam koperasi berarti dari koperasi yang sumber dananya itu dari koperasi gitu, sumber modalnya. Seperti itu, Ustadz Aris. Iya. Bantu jawabannya. Ya, terima kasih penjelasannya. Oke, gimana Pak Artis? Iya, Bu Ari, alhamdulillah jelas. Oke, ya mudah-mudahan Bu nanti Ari Pak tunjuk Arif, aja. mudah-mudahan Tinggal nanti bisa memimpin produksi ya untuk di Amin. Koperasi Yang Nurfatah muda-muda Hilal. ya, yang semangat ya Iya. Ustadz Ari ya. Iya. Iya, Bu Suci, karena kan kalau pada saat ini itu sepertinya baru menitipkan ya. Jadi ya. anggota itu baru menitipkan gitu, belum memproduksi sendiri. Oke, itu juga sama bagus sih, cuma artinya barang tersebut tidak bisa diklaim sebagai produksi dari koperasi gitu. Artinya nanti keuntungannya ya dibatasi dengan kesepakatan antara anggota dengan pihak pengurus koperasi gitu ya Ustaz Dari ya. Tapi dengan cara kita memproduksi sendiri, maka berapapun keuntungan yang didapatkan hasil dari barang produksi koperasi itu akan diklaim menjadi pendapatan koperasi dan nambahin modal koperasi. Gitu. Iya.
Ya, baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Atau ngantuk sudah paham ya? ustazahnya. Sudah pada ngerti ya kayaknya ya? Mudah-mudahan nggak bingung. Nanti barangkali kalau ada the next-nya ada kesulitan atau pemahaman yang masih membingungkan, bolehlah Ustazah Lela main-main ke rumah atau saya main ke rumah Bu Lela boleh atau ke Nur Fatah Siap-siap. boleh. Nanti kita saling sharing saja. Harapannya masih terus bersinergi ya Ustazah Lela ya Ya, siap. kegiatan. Masih banyak juga yang ingin saya kembangkan sebenarnya kayak aplikasi ya. Nah, oh iya, Mungkin aplikasi juga bagus. aplikasi itu kan untuk membantu salah satu keuangan di koperasi ya. Mm-mm, Selama ini kan hanya kita manual input di buku, lalu betul. kita input lagi di laptop gitu ya, Iya, Excel makanya seperti itu. Terus ini kita ya mungkin kesulitan ya dari makan waktu. Umpam ada Betul. bisa kita ada produk ya yang kita bisa pakai Ada gitu. sih sebetulnya kalau di yang sudah berjalan, tapi kita Hmm. ininya ke UMKM, namanya program Hmm. APIK gitu. Jadi aplikasi akuntansi gitu ya untuk input laporan keuangan, tapi lebih kepada UMKM. Kalau UMKM kan hanya usaha dagang ya, tidak ada simpan pinjam, tidak ada konsumsi ada mungkin ya karena jual beli gitu. Tapi kalau misalnya mau diterapkan di koperasi kan berarti ada akun tambahan yang berkaitan dengan koperasi, misalnya tadi simpan pinjam, simpan wajib, simpan pokok gitu. Nanti mungkin Ustazah Lela kalau misalnya dibutuhkan, nanti saya coba sharing dengan teman-teman, Bapak Ibu dosen nih, barangkali Pak Ita, Bu Endah, bisa saling memberikan tambahan ilmunya. Sudah cukup mungkin ya? Bu Endah mau ada tambahan tidak? Bu Umi sudah. Bu Setia, Pak Ita, ada tambahan tidak Pak? Cukup ya? Kan sudah malam Cukup, juga Bu. barangkali. Iya, cukup. Ya, Ustazah Ari. Oh ya. Ya, alhamdulillah ya Ibu Bapak. Karena hari sudah malam, sebetulnya belum malam banget sih gitu ya. Cuman mungkin sudah lelah gitu ya, sudah capek. Tapi saya yakin mudah-mudahan apa yang dipaparkan ya oleh Bu Suci tadi bisa dipahami bersama-sama dan mungkin misalkan ada yang belum dipahami bisa nanti kita tanyakan ya langsung ke Bu Sucinya juga gitu ya. Atau apa namanya? Bapak-bapak yang lain ya atau ibu-ibu yang lain yang satu jajaran dengan Bu Suci seperti itu. Punten, Ya, Bu Ari. sebelum ditutup ya, bolehlah? Untuk share absen, apakah bisa sekarang ya Oh Bu Suci iya, boleh lah, ini boleh. di chat aja ya? Iya, di grup boleh. Kalau bisa di chat aja ya, karena Nggak gimana? semuanya Karena rencana kita ini yang hadir malam hari ini, hadir saya aja akan ya. bagikan uang duduk gitu untuk Oh iya, transportnya. oh iya Jadi kan boleh. yang hadir ini dari 100 anggota yang hadir di malam hari ini cuma hanya 24 ya. 240 240 betul. dan nolnya. Ini nggak tahu nih di 240 ya. remindernya sudah di reminder mungkin mau pada kelelahan habis hujan, mungkin ngantuk hawanya Ya dingin-dingin boleh, tidur. boleh lah nanti di chat aja. Mungkin langsung share aja Bu Suci atau saya nih, Bel. Kebetulan saya Boleh lah dipakai aja, HP. boleh lah aja kan aku nggak tahu ya siapa aja yang ada. Berarti kita Mungkin ada masih sesi ada. dokumentasi dulu Ustazah Ari biar Oh iya, iya. Ya, untuk session dokumentasi diharapkan Ibu Bapak mungkin membuka kameranya ya. ada satu slide Belum aja. ada dibuka, Bu Ari. Umi nggak mau dibuka, Mi. Umi. Udah buka kerudung, udah dasteran. Iya Udah deh, iya jadi deh. kaum rebahan. Ya udah ada fotonya kok, Mi. Oke, izin ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya satu kali lagi satu Ustazah. Kok nggak muncul sih? Siapa? Oh, Ustazah Un di rumah sakit.
Mohon Mm-mm. doanya juga ini ibunya Ustazah Uun yang Ya Allah. sedang dirawat. Syafaqillah Ustazah Un buat Ibunda. 1, 2, 3. Sekali lagi Ustazah. Ustazah. Dokumentasi udah langsung saya share ke grup ya. Ini nanti link rekamannya juga saya share. Sudah cukup. Ya, Terima kasih silakan. Ustazah. Oke. Tolong ini ya, Maaf Pak mengganggu teman-teman, silakan waktunya. isi Google absennya. Oh iya, Karena yang iya, hadir sebelum malam hari meninggalkan. ini Hmm. kami berikan uang lelah ya untuk apa namanya, ibaratnya kalau transport ya, Effort kalau banget loh hadir di pengurusannya. offline kan, kalau offline kan ada uang transport kehadiran. Ya, kalau yang lain bisa tidur, kita mah dengarkan materi, insya Allah ada dapat ilmu dan Iya, dapat uang juga. alhamdulillah, Alhamdulillah. tabarakallah. Silakan isi ya. Baik, Tunggu izin kami. terima kasih banyak Ustadz Ustazah, mohon maaf atas ketidaksopanan saya mengganggu waktu istirahatnya. Mudah-mudahan sehat selalu, ketemu lagi nanti di Amin. lain kesempatan. Terima kasih Bu Lela sudah memfasilitasi, Sama-sama. memberikan Mohon maaf. kesempatan. Ustazah Ari sudah effort banget, Sama-sama, MC-nya luar Bu biasa. Suci. Mudah-mudahan bisa berlanjut ya, nggak hanya Iya, sekali ini betul. aja. Mm-mm. Terima kasih semuanya, Bu Endah, Pak Ita, Bu Setia. Ya, Bu Endah, Pak Ita, Ya, sama-sama. terima Terima kasih. kasih. Sama-sama Ustazah Ibu. Firly, Ustazah Ya, Nur juga, semuanya, Ustazah Erna juga, Ningrum, semuanya ya. Saya izin close ya, Ustazah Nggak ya. nggak apa-apa itu ya, linknya, baik. Suci, Ustazah Suci. Kenapa, Bu Lela? Ya Bu Suci. Kan chatnya masih pada ini ya, Oh, masih di isi chat ya. ya? Oh ya udah, berarti kita tunggu aja nih. Mm-mm. Tunggu sampai jam 9 pas berarti ya. Oke, sambil diskusi ya, Sambil ngisi Google ngobrol-ngobrol Form ya. indah, boleh. Oh iya, ini masih linknya udah dikirim ke chat. Mm-mm. Duh, Masya Allah, akhirnya terlaksana juga Bu Endah. Dari kemarin Bu Endah nanyain terus Bu Lela, Oh kapan gitu. ya, Umi kapan? Aduh, saya bingung ya. Dari pihak operasinya belum ada kesempatan. Sayanya juga bingung mau menentukan gitu. Oh, betul-betul. Ustazah Pipit ya? Makasih Iya. Ustazah Iya, Pipit. Ustazah Pipit. Hadir Ustazah. Ya mohon maaf ya digangguin ya. Ya, nih sambil malah bisa sambil ketak-ketik jadi nggak ngantuk sambil Oh nyimak. gitu, iya. Oke. Karena kalau mau ngambil hari kerja itu kan sudah sore ya, Ustazah Ibu Mm-mm. ya. Terus kadang kita nggak enak sampai sore, ya udahlah. Ya udah pada Kapan gitu hari Sabtu mengganggu libur ya. weekendnya, liburnya gitu. Sedangkan kalau sekarang sedang ada persiapan untuk kegiatan besar, jadi Mm-mm. mungkin waktunya sudahlah gimana online di Insya khusus sampai Allah, bagus apapun bagus ada bagus. plan mudah-mudahan manfaat ya. Misalnya nanti tahun depan atau nanti selanjutnya bisa offline ya. Amin. Mm-mm. Untuk kita tidak tutup dengan berdoa lagi, Ustazah. Iya, Kafarah. Ya, Bu Arif berdoa. ya Ibu Bapak, marilah kita tutup ya seminar pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu semuanya dari Pamit kami. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin linknya. Yang Terima sudah kasih isi ya, Google Ibu. Form-nya, Ya, terima absennya kasih. boleh pilih. Yang sudah isi boleh, Bapak Ibu yang sudah isi absennya boleh keluar. Udah boleh live ya. Mm-mm. Lumayan banyak sih Bu Lela, ini 24 tadi ya. Mm-mm. Tadi kita kira malah pengurusnya aja nih yang bakal hadir gitu. Oh gitu, ya Allah. Alhamdulillah Ini Berarti banyak. masih 24 banyak masih ya. sedikit, Ya. Bu Suci Ini ya, paling sedikit banget. sedikit Kenapa Bu kalau Lela? saya. 24 ini sedikit ya, biasanya kalau ya paling kita dari 100 ya paling setengahnya ya. Oh Iya, gitu. 50-an. 50% ya biasanya ya. 50% ya. Ya, Kalaupun kalau AT biasanya pun kan kami lumayan. kalau offline itu memang kita ada 3 kelompok gitu Bu Lela. Jadi kita gabungan. Hmm. Jadi
ada 3 materi. Materi pertama bahas tentang apa, kedua apa, ketiga apa gitu. Memang setengah hari lah ya, dari pagi sampai jam 12 selesai gitu. Tapi memang belum benar-benar masih online aja, insya Allah manfaat. Manfaat juga. Iya, amin. Lain waktu insya Allah Bu Suci. Amin. Lain waktu dan di lain kepengurusan Bu Suci. Iya, Ustazah Ari nanti ya, the next-nya ya. Mudah-mudahan Dan nggak Ustazah Ari pilih nanti. lagi. Ustazah Ari baru 3 tahun. Iya, Saya sudah 3 makanya tahun. baru 3 Sudahlah. kan maksimal 5 tahun Ustazah Ari. Aduh. Biar yang lain Bu Suci biar merasakan. Oh gitu. Iya, yang muda-muda juga banyak ya. Iya, betul. Ya, insya Allah siapapun pengurusnya mudah-mudahan amanah. Amin. Biar semakin berkembang. Karena sudah bagus, sayang kalau nantinya nggak dijalankan lagi, nggak dilanjutkan lagi. Iya, sayang ya Bu ya. Saya kasus ini, jadi saya tuh pernah nanganin kasus koperasi macet, Ustazah Ari. Jadi koperasi tersebut itu terindikasi ada deteksi kecurangan. Jadi pengurusnya ini menggelapkan dana koperasi. Itu juga awal saya sebagai anggota juga, tapi akhirnya saya bisa mendeteksi karena kok saya merasakan nggak ada manfaat apa-apa dari koperasi tersebut. Jadi koperasinya hanya simpan pinjam, nggak ada koperasi produksi maupun konsumsi gitu, nggak ada sama sekali. Terus kejadiannya pada saat saya mau keluar, si pengurusnya bilang, ya udah nggak apa-apa Umi, ini aja keep aja, nanti di satu saat Umi mau gabung lagi nggak apa-apa gabung lagi. Jadi artinya saya mau keluar tuh nggak boleh gitu, ditahan, sementara mau ngajuin pinjaman nggak bisa, mau produksi mau konsumsi nggak jual beli juga nggak ada, kan bingung ya. Akhirnya pas saya mau keluar, ternyata banyak keluhan dari para anggota lain. Nah, saya tanyakan, tiba-tiba pas ditanyain, mana Bu laporan keuangannya? RAT nggak pernah diadakan. Gitu. Ternyata benar, setiap anggota mau keluar tuh nggak diizinkan keluar. Nah, ternyata beliau ini pengurusnya nggak paham koperasi, bahkan koperasi menurut undang-undang aja nggak paham gitu. Nah, pas saya telusuri, itu laporan keuangan saya itu bisa sampai juta kerugiannya dari uang anggota. Nah, dari situ koperasinya bubar. Akhirnya pada nuntut anggotanya. Ini saya mau ini sekian. Akhirnya alhasil awalnya si pengurus, si ketua ini nggak mau mengganti dengan penuh desakan saya dan ibu-ibu semuanya akhirnya mau berkenan untuk ganti. Tapi bertahap, setiap tahun itu dia ganti berapa nyicil tuh. Benar-benar ya Allah. Ini nggak tertelusur karena nggak ada transparansi keuangannya gitu. Jadi laporan keuangannya juga nggak jelas, ininya nggak jelas gitu. Iya. Ya, insya Allah ini di Nur Fatahila kan sudah berjalan beberapa tahun dan transparansi laporan keuangannya juga udah bagus. RAT juga selalu diadakan setiap tahun. Gitu. Insya Allah nanti terus berkembang. Mudah-mudahan tambah manfaat gitu. Amin. Saya udah banyak anggotanya ya Bu Lela. Ada berapa ya? Hampir 100 ya? 100 ya? 100, terakhir 103 sih tahun ini. Kan Itu kan ada yang keluar. nggak hanya guru Nur Fatahila aja kan ya, ada di luar itu Betul. juga ada ya. Orang luar ada kan, ada guru baru juga pada masuk lagi. Sudah semakin bertambah, alhamdulillah. Oke. Ya kadang ada yang ini bertambahnya banyak anggota, berkurang dong SAU saya gitu. Ada yang gitu. ada yang berpendapat seperti itu, gitu kan? Ya, nggak memahami ya. Makin bertambahnya anggota, bukannya makin berkurang. Makin banyak. Kontribusi dari nambahnya anggota itu tadi nambahin modal. Makanya tadi simpanan wajib, simpanan pokoknya juga harus simpanan wajib ya, harus rutin. Kemudian sukarela kalau bisa nambah, nah itu bisa nambahin modal koperasi, sumber modalnya. Kemudian ditambah lagi transaksi tadi jual beli sembako ya, Bu Lela, itu nambahin banget tuh sebetulnya. Bahkan kalau memang produksinya semakin bukan produksi ya, sumber barang persediaan sembakonya makin besar, makin banyak yang belanjanya, itu makin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh koperasi gitu. Maka kalau memang nih koperasi nanti
menyediakan stok barang yang banyak, syukur-syukur kayak mall gitu ya. Jadi orang nggak perlu belanja ke mall, belanjanya ke koperasi gitu. Jadi intinya penyediaan barang dagangnya tuh ditambah. Tuh. Insya Allah SAU-nya makin besar. Karena kan pembagian SAU itu bukan semakin banyaknya semakin banyaknya anggota maka prosentase mengecil, enggak. Tapi dari berapa banyak sumber pendanaan yang didapatkan ya, pendapatan dari koperasi, maka tentu akan menambah prosentase dari pembagian SHU-nya gitu. Betul. Iya. Sebenarnya kalau kita kendala dengan tempat sih, mau berbesar kayak juga Iya. tempatnya. Tapi sistem kemarin udah bagus loh, Bu Lele. Maksudnya kan kita milih dulu barangnya gitu ya. Betul. Kalau perlu berarti nambah gambar aja. Gambar yang di aplikasi kan. Jadi nanti orang, oh dia milihnya ini. Kayak kemarin saya kenapa sedikit ya. Saya kan biasa belanja melalui Ustazah Erna. Namanya Ustazah Erna tuh. Biasanya saya banyak, tapi saya lihat kok ini gambarnya kayaknya nggak menarik gitu. Kurang menarik. Misalnya gambarnya hanya kecap yang saya butuhkan. Misalnya kecap ini nggak ada. Terus misalnya susu anak, misalnya susu kotak atau susu ini gitu ya, ini nggak ada. Akhirnya ya udahlah saya pilih yang saya butuhkan aja gitu. Nah, berarti kuncinya nambahin gambar-gambar produknya Blela di aplikasi tersebut. Udah lumayan, susu kotak udah ada sih. Susu kotak Paling ada ya, saya biasanya itu rutin. Terus kayak nugget Kenzler nggak ada. Saya kayaknya anak-anak suka yang Kenzler gitu kan. Karena kamu kan ini terkendala dengan agennya sih Bu Suci kan. Oh, gitu. Kita kan kerjasama dengan agennya ya. Iya benar juga sih ya. Itu juga Kalau kan kita kan ibaratnya cuman hanya pesan, ketika direkap lempar ke agen. Nah agen kan kadang, Bu ini nggak ada, nih nggak ada. Oh Atau iya, kita belum, jadi tergantung stok agen ya. Kalau stok agen Biasanya sebelum ngambil lempar agennya di mana? ke yang ke Daung. Oh, ke Daung. Ke Jauh juga Daung. ya. Jadi ada ongkirnya enggak? Ada mungkin ada. Oh ada. Karena kan ibaratnya kita kan nggak bisa packing sendiri ya, nggak bisa belanja sendiri. Iya benar. Jadi apa namanya? Ya kita jasa dari agennya pun ada jasa ongkir, ada jasa packing juga gitu. Nah nanti kalau misalnya konsumsi anggotanya semakin besar kan Bu Lela bisa pakai besar nih belanjanya ke agen yang lebih distributor langsung gitu ya. Jadi akan lebih murah dapetinnya. Nah, nanti lama-lama berkembang misalnya punya transportasi sendiri, bisa antar jemput sendiri gitu. Mantap. Mantap. Ini menghayal tapi jadi doa mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Amin. Sudah kali ya? Cukup kayaknya udah semuanya. Bu Ari, Bu Un nanti apa namanya bisa isi di grup aja. Iya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bu Lela dan Bu Kak Ari. Sehat-sehat semuanya ya. Bu Endah, ada tambahan kata enggak Bu Endah? Cukup Umi, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Lelai, Ibu Ari. Iya, makasih. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Lain waktu ya, ketemu langsung. Nanti kan tanda tangan MOU dan IA-nya harus datang loh ya Bu Endah. Nanti ada kesepakatan MOU ya Bu Lela ya. Mohon izin minta tanda tangannya, sertifikat dan lain-lain. Iya. PA aja ya, janjian jam berapa, hari apa. Ya. Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.